Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika seseorang mengakui bahwa diri kita baik, ramah, sopan, dan lain sebagainya, kita pasti merasa percaya diri dan memiliki orientasi atas diri kita. Namun perlu diingat bahwa kepercayaan diri juga bisa menjerumuskan kita ke dalam penghargaan diri yang berlebihan. Bila itu terjadi, maka kita akan jatuh ke dalam kesombongan. Kita tahu bahwa pada hakikatnya kesombongan adalah salah satu bentuk manifestasi mempertuhankan diri sendiri. Maka dari itu, kesombongan harus dihancurkan. Hari ini gereja semesta memperingati Santa Teresia dari Yesus yang menjadi teladan kita dalam berdoa, dalam menumbuhkan kerendahan hati yang menghancurkan kesombongan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kesombongan menjadi salah satu sikap yang membuat kita menjadi orang yang suka menghujat dan orang yang sukar mengakui seseorang. Dengan tegas, Injil hari ini menyatakan bahwa siapa yang mengakui Yesus di depan manusia, dia sendiri juga akan mengakui orang tersebut di depan para malaikat. Yesus sungguh menghormati siapa saja yang mengakuinya. Ketika kita mendengarkan apa yang Yesus sampaikan hari ini, membuat suasana hati kita menjadi senang dan tenang. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pada perikop ini Yesus tengah mengajar hal-hal khusus kepada murid-muridnya. Pada bagian awal diterangkan
bagaimana Yesus mengajak para murid untuk mengakuinya di depan manusia. Tujuannya agar mereka memiliki iman kepercayaan yang mendalam. Kita yang mengakui atau bersaksi tentang Yesus Kristus pasti juga mengandalkan dan berserah kepada Allah secara total. Dengan demikian, kita layak menjadi sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya. Jika hal itu terjadi, maka segala kekhawatiran akan hidup menjadi sangat kecil, karena mengakui dan percaya bahwa Allah lah yang menyelenggarakan hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hal ini berarti kita diajak untuk terus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, menimba sabdanya dan merenungkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Tidak itu saja, kita juga harus bersedia untuk terus-menerus belajar dan dibentuk oleh Allah sendiri melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jalan yang paling baik adalah terbuka pada rencana dan kehendak Allah. Jika Allah memenuhi hidup kita, maka apapun yang keluar juga semuanya berasal dari Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari melalui sabda Allah hari ini dan melalui teladan Santa Teresia dari Yesus, kita diajak untuk mengakui dan percaya pada Yesus yang adalah Putra Allah, sekaligus juga membuka diri pada rencananya. Kita tak perlu khawatir, karena melalui perkataan Yesus pada bagian terakhir perikop ini memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Mari kita menghancurkan sikap kesombongan yang ada dalam diri kita. Bersama dan dalam Dia, kita tidak lagi perlu khawatir akan banyak hal. Terlebih, bagaimana untuk bersaksi dan membela diri. Allah jauh lebih cerdas membela kita jikalau kita senantiasa setia kepadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, hadirlah selalu di dekat kami, di dalam hidup kami. Penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, agar setiap tindakan kami selalu memancarkan kasih-Mu dan memampukan kami melewati segala tantangan ataupun kekhawatiran dalam hidup kami. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran
dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.